kaidah-kaidah ya yang perlu kita fahami, perlu kita ketahui terkait dengan yang namanya bid'ah ini. Yang pertama kita ambil dari kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, katanya Irbad bin Sariyah ini salah seorang sahabat ini, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari Nabi pernah mengimami kami salat berjamaah. Selesai salat, thumma aqbala alaina fa wa'adhana maw'idhatan balighatan. Beliau menghadap ke kami, ke arah kami, dan beliau memberi kami mau'idhah, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang sangat menyentuh. Dzarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Saking menyentuhnya, mata kami menitikkan air mata dan hati kami berdegup ya. Faqala qailun, sehingga ada yang mengatakan di antara kami, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi', famadza ta'hadu ilaina. Kayaknya ini pesan yang disampaikan oleh orang yang akan meninggalkan kami, akan berpisah ini. Pesan perpisahan ini kayaknya Rasulullah. Apakah janji yang akan kau ambil dari kami ya Rasulullah? Kami harus berkomitmen apa ini? Kalau memang ini pesan perpisahan, tolong dong kami diikat dengan suatu janji ya Rasulullah. Qal usikum bitaqwallah. Dalam riwayat yang lain fa'ausina, famadza ta'had ilaina, di riwayat yang fa'ausina. Beri kami wasiat kalau memang ini adalah perpisahan. Apa wasiatnya kata Rasulullah? Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdan habasyian. Wa fi riwayah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan kuwasiatkan agar kalian senantiasa mendengar dan menaati orang yang menjadi pemimpin kalian ya, dari kalangan kaum muslimin. Ada yang diangkat oleh Allah menjadi waliul amr, maka kalian dengarkan, kalian taati, walaupun dia ini sosoknya lebih rendah dari kalian, budak berkulit hitam. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Karena nanti kalau kalian masih hidup sepeninggalku, kalian akan melihat banyaknya perselisihan, perbedaan, ketidakcocokan ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Kadang diriwayatkan dengan ar-rasyidin al-mahdiyyin, sama aja maknanya. Maka kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku, maksudnya dengan ajaranku. Sunnah di sini artinya tariqati, ajaranku, syariatku, dan ajarannya para khalifah yang menggantikanku ya, para penggantiku yang mereka ini mendapatkan petunjuk dari Allah dan juga mendapatkan hidayah. Nabi sendiri yang mengatakan mereka ini al-mahdiyyin. Mahdi itu mendapatkan hidayah artinya. Ar-rasyid itu yang mendapatkan irsyad, ngikutin petunjuk. Tamassaku biha. Tidak cuma kita disuruh memperhatikan, mengikuti dengan biasa-biasa, tidak. Tapi kita disuruh mengikuti, berpegang dengan erat. Pegang dengan erat sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin sepeninggalku. Tidak hanya dipegang, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan kalian gigit kalau perlu dengan gigi geraham kalian. Digigit pun juga bukan digigit biasa, gigit biasa di depan sini ya, gampang dilepas. Tapi gigitnya pakai geraham ya, cengkramannya lebih kencang lagi. Pegang dengan tangan, gigit dengan gigi geraham
Ya, ini ungkapan yang menunjukkan kita jangan setengah-setengah kalau mengikuti sunnah itu. Karena banyak sekali yang menyelisih sunnah. Pegang erat-erat, jangan dilepas. Kalau dilepas celaka. Wa iyyakum. Nah, ketika beliau menjelaskan tentang harusnya, wajibnya, ini wajib loh, hadis ini mewajibkan karena perintahnya alaikum. Alaikum itu ungkapan untuk mewajibkan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin tamassaku, ini fi'il amr juga, pegang dia erat-erat. Wa'addu 'alaiha bin nawjid, dan gigit, ini perintah juga. Jadi wajib dari 3 ungkapan, diperkuat kewajibannya dengan 3 ungkapan. Dan ditambah lagi wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspadai oleh kalian muhdatsatul umur, perkara-perkara yang direkayasa itu, yang dimunculkan kemudian hari. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Maka karena setiap muhdatsah yang diadakan, dimunculkan yang tidak ada sebelumnya dalam agama itu bid'ah. Wa inna wa kulla bid'atin dhalalatun. Jadi ini kaidahnya kita ambil dari buntutnya hadis ini. Kulla bid'atin apa? Dhalalah. Kata siapa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua bid'ah itu dhalalah. Semua bid'ah dalam agama itu dhalalah, kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya. Dan dinyatakan oleh At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dan ketika disyarah, dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan qauluhu kullu bid'atin dhalalah, ucapan Nabi semua bid'ah itu kesesatan, min jawami'il kalim la yakhruju anhu syai'un, termasuk juga jawami'ul kalim, ya, ucapan yang singkat namun padat. Tidak ada yang bisa dikeluarkan dari makna atau pengertian kata-kata yang hanya terdiri dari tiga kata ini. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Kalau itu bid'ah benar-benar bid'ah, maka itu sesat. Ya, setiap bid'ah itu sesat. Nggak ada yang bisa dikeluarkan dari kata-kata ini. Kullu, semuanya. Mungkin ada orang yang mengatakan, enggak Ustadz, tidak semua kullu dalam bahasa Arab itu berarti semua. Nah, kalau dia mengatakan begini, maka perlu diketahui bahwa tidak semua kata-kata kullu artinya semua itu bersyarat. Syaratnya kita punya dalil, kita punya alasan untuk mengecualikan hal-hal tertentu. Ketika tidak ada dalil, tidak ada alasan, maka yang berlaku adalah semua artinya semua. Mereka kadang berdalil dengan ayat Al-Quran. Ketika Allah mengutus angin kepada umatnya Nabi Nuh kalau nggak salah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin itu menghancurkan kulla syai', segala sesuatu atas perintah Allah, sehingga tidak terlihat lagi kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Ini kullu, ya kulla syai', tapi tidak semuanya dihancurkan oleh angin. Oh iya, memang betul. Karena apa? Konteksnya jelas. Di ayat itu Allah mengecualikan fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tidak terlihat lagi kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggalnya enggak hancur, hanya penghuninya yang dibinasakan oleh Allah. Kita juga bisa mengecualikan banyak hal dari ayat ini. Ya, karena juga di ayat itu Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Jadi yang dihancurkan adalah yang Allah perintahkan untuk hancur saja. Tidak semuanya.
Langit bumi nggak hancur, gunung nggak hancur, rumah mereka pun nggak hancur. Nah, jadi dari ayat ini memang sudah dikecualikan. Tapi ketika Allah mengatakan, ya, Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Ada yang bukan ciptaan Allah? Nggak ada. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha tahu terhadap segala sesuatu. Ada hal yang tidak diketahui oleh Allah. Berani mengecualikan sesuatu dari ayat ini, kafirlah dia. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ada hal yang Allah nggak mampu melakukannya? Nggak ada. Nah, jadi tidak semua kullu itu berarti semua, kalau ada dalil untuk mengeluarkan bahwa ini dikecualikan, ini juga dikecualikan, itu juga dikecualikan. Itu aturan pertama. Aturan yang kedua, Nabi itu mengatakan hadis ini bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali. Bahkan ini masuk dalam khutbatul hajah, sesuatu yang sering diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau akan berpidato, berceramah. Sering sekali beliau mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya kan? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini sering beliau ucapkan dan tidak pernah sekalipun beliau mengecualikan sesuatu. Seandainya ada yang harus dikecualikan, kenapa? Sekali aja ya Rasulullah engkau mengecualikan illa bid'atan hasanah misalnya. Kok enggak ada juga? Lagi-lagi fa inna kulla bid'atin dhalalah. Masa iya sih orang bicara, bukan Rasulullah nih ya, orang bicara ya, misal dia mengatakan begini nih, semua yang di masjid ini muslim. Minggu depan semua yang di masjid ini muslim. Ngomong gitu lagi, berulang kali, berkali-kali begitu. Dan yang dia maksudkan bukan semuanya. Masa iya sih sampai diulang-ulang bolak-balik? Padahal yang dia maksud bukan semua. Ada yang dikecualikan, dan yang dikecualikan bisa banyak banget. Karena klaim bid'ah hasanah itu adalah klaim yang sangat longgar. Semua orang bisa mengklaim ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Nggak ada kriterianya. Mereka nggak punya patokan khusus yang kita bisa mendefinisikan secara akurat, yang ini bid'ah hasanah, yang ini dhalalah. Nggak ada kriterianya. Mereka membuat tes istilah yang sangat multitafsir nisbi. Masa iya Rasulullah SAW berulang kali mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, tapi beliau tidak bermaksud mengeneralisir. Masih ada yang dikecualikan. Paham ya antum ya? Orang normal aja, orang berakal aja tidak akan berbuat yang konyol begitu gitu loh. Kalau memang harus ada yang dikecualikan, jelaskanlah walaupun satu kali. Dari sekian kali yang kau mengatakan seperti itu, harus kau jelaskan satu kali. Apalagi ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaidah yang pertama, semua bid'ah itu sesat. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Percaya nggak sama Rasulullah? Harus. Kalau ada yang mengatakan enggak, ada bid'ah yang nggak sesat, kemungkinannya dua. Pertama, dia nggak ngerti ada hadis ini. Seumur-umur dia belum pernah dengar hadis ini. Ya, ini kemungkinan pertama, alias orang jahil. Kemungkinan yang kedua, dia sudah pernah dengar hadis ini. Nah, kalau sudah pernah dengar, kemudian dia masih, bahasa Medannya ngeyel. Itu bahasa Medan bukan? Bukan ya? Apa kalau bahasa Medannya? Bandel. Indonesia gitu akhirnya. Emang Medan Indonesia ya?
Jogal. Kalau masih ada yang jogal juga dengan ucapan Rasulullah ini, kemungkinannya dua. Pertama, dia pengikut hawa nafsu. Yang kedua, dia salah dalam menganggap apa yang dia anggap sebagai bid'ah tadi. Nah, ini kita bisa tahu kalau dia mencontohkan. Dia nyebut contoh, baru kita bisa ambil kemungkinan yang kedua ini. Oh, yang Anda contohkan ini bukan bid'ah, Anda salah. Oke lah, itu dibilang bid'ah, tapi bukan bid'ah secara syar'i, tapi bid'ah secara lughawi. Pasti orang akan mencontohkan sholat tarawih berjamaah, ya, itu senjata pamungkas mereka. Tuh sholat tarawih berjamaah gimana itu? Umar kan bilang ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Iya, tapi bid'ah yang dimaksud oleh Sayyidina Umar bukan bid'ah secara syar'i. Enggak mungkin lah orang sekali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terang-terangan menyelisihi ucapan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ente suudzon dong sama Umar. Kalau engkau mengatakan bahwa ucapannya Umar ini adalah dalam rangka dia meluruskan, tanda kutip ya, meluruskan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan semua bid'ah sesat. Kalau dalam rangka itu, wah berarti ini kita suudzon sama Umar. Nggak mungkin. Kemungkinannya hanya satu. Yang dimaksud oleh Umar sebagai bid'ah itu bukan yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai kullu bid'atin dhalalah. Hanya dari segi bahasa saja. Karena kalau kita dudukkan apa yang disabdakan oleh apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar tadi itu, ternyata dia nggak cocok dengan definisi bid'ah yang sudah kita bahas tadi. Sholat tarawih berjamaah, pertanyaannya, pernah nggak dilakukan oleh Rasulullah? Pernah nggak? Pernah. Ya udah selesai. Itu bukan bid'ah, karena sudah pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Lah kenapa dibilang bid'ah sama Umar? Nah, pertanyaannya bisa dijawab begini. Karena setelah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabatnya, sebanyak 3 kali kalau nggak salah, Nabi SAW kemudian tidak lagi melanjutkan. Karena apa? Beliau khawatir nanti Allah wajibkan ini tarawih, kalian jadi berat. Setelah Rasulullah meninggal, ada lagi kekhawatiran seperti itu? Ada nggak kekhawatiran jangan-jangan dirubah hukumnya? Nggak ada. Ya, sudah selesai. Yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah, nggak akan berubah hukumnya. Yang sunnah jadi wajib nggak? Sudah ada hukum-hukum yang baku setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, ketika itu Umar melihat kondisi Masjid Nabawi, ada orang sholat sendiri, ada yang sholat dengan berdua, ada yang bertiga, kok nggak tertib. Akhirnya beliau angkat seorang sahabatnya sebagai imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, disuruh ngimamin mereka. Besoknya Umar melihat, wah bagusnya tertib, sholat dengan satu imam, tarawihnya. Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini, bid'ah yang sifatnya nisbi, bid'ah lughawi tapi juga nisbi. Karena secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh. Secara bahasa pun nggak match, dianggap sebagai bid'ah. Ada kok contohnya di masa Rasulullah. Cuman ini nisbi, relatif. Bagi mereka yang hidup di masa tabi'in, mereka belum pernah mengalami sholat tarawih berjamaah, gitu loh. Buat mereka ini bid'ah. Atau bagi yang belum pernah berjamaah bersama Rasulullah, tarawih berjamaah ini adalah sesuatu yang baru. Tapi hakikatnya dia bukan murni baru, 100% baru, enggak. Jadi bid'ahnya bid'ah nisbi. Jadi enggak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa bid'ah dalam kacamata syar'i itu ada yang enggak sesat, ada yang baik. Enggak, itu dia salah dalam memahami perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik.
Termasuk yang menguatkan bahwa semua bid'ah itu sesat adalah riwayat berikut. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ad-Darimi. Nah, sebelumnya itu untuk memperkuat apa iya sih para sahabat itu punya pemahaman bahwa semua bid'ah itu sesat. Sekarang kita tengok apa pernyataan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata dia sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam kitabnya As-Sunnah, Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah, Al-Lalaka'i dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal ila Sunan, dan hadisnya atau atharnya ini sanadnya sahih. Ya, athar ini sanadnya sahih. Ada berapa kitab tadi? Al-Marwazi, Ibnu Battah, Al-Lalaka'i, Al-Baihaqi. Ada 4 kitab yang menukil asarnya Ibnu Umar ini. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu adalah kesesatan walaupun orang-orang menganggapnya baik. Ini menguatkan bahwa memang Nabi itu ingin mengeneralisir, asalkan itu masuk dalam kategori bid'ah secara syar'i, bukan bid'ah lugawi yang dianggap sebagai bid'ah syar'i, bukan. Tapi ini bid'ah memang secara syar'i dia masuk dalam kategori bid'ah, maka pasti itu dhalalah. Terserah orang punya penilaian apa. Kita nggak disuruh mengikuti penilaian orang. Kita hanya disuruh ittiba Rasul dan bagaimana para sahabat memahami sabda Rasulullah SAW tadi. Berikutnya ini juga menguatkan kembali, walaupun sepintas itu nampaknya baik. Ya, riwayatnya dari Imam Ad-Darimi dalam kitabnya As-Sunan dengan sanad yang sahih juga. Atau riwayat ini kronologinya begini. Dakhala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-masjid. Ibnu Mas'ud sebetulnya agak panjang ya, kronologi riwayatnya ini agak panjang. Saya ceritakan aja. Di kota Basrah atau Kufah ya, Kufah kalau nggak salah. Di kota Kufah itu ketika itu gubernurnya adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa suatu ketika mampir di masjid kota Kufah ini, dan dia lihat ada orang membuat halakoh-halakoh. Tahu halakoh? Majelis yang melingkar-melingkar gitu ya. Di tiap-tiap halakoh ada satu orang dengan kerikil yang dibawanya. Kemudian dia mengomandoi anggota halakoh itu masing-masing untuk sabbihu mi'ah, ayo tasbih 100 kali. Tasbih sambil dihitung 1, 2, 3 sampai 100. Kabbiru mi'ah, ayo takbir 100 kali. Hallilu mi'ah, ayo tahlil 100 kali. Pemandangannya seperti itu yang dilihat oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dia heran, oh baru ada kayak gini nih. Cuman dia belum ingin berkomentar, dia ingin bertanya dulu kepada yang lebih alim, kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ditunggu ke rumahnya. Setelah dia mulai mau berangkat ke masjid, di samperi, itu ya, disamperi ya. Apa istilahnya disamperi itu? Hah? Didatangi oleh Abu Musa al-Asy'ari, dibilang Aba Abdurrahman dengan kunyahnya, wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuhu walam ara illa khairan insyaallah. Wahai Abu Abdurrahman, tadi di masjid saya melihat sesuatu yang saya anggap aneh, gak biasanya saya temukan itu. Walaupun sebetulnya itu sepintas baik
Ya. Apa yang kau lihat, katanya Ibnu Mas'ud? Sudahlah, ayo kita ke masjid, nanti kau akan lihat. Ketika beliau masuk, dakhala Ibnu Mas'ud al-masjid fa waqafa ala qaumin jalisina hilaqan yantadhiruna as-salah fi kulli halaqatin rajulun wa fi aydihim hasa. Beliau melihat ada kelompok orang yang buat halaqah-halaqah, masih seperti itu mereka, menunggu masuknya waktu sholat. Bagus nggak menunggu masuk waktu sholat dengan zikir? Bagus. Bagus nggak nunggu waktu sholat di masjid, sudah siap sebelum sholat itu dikumandangkan, dia sudah siap di masjid zikir? Bagus, nggak ada masalah di sini. Dan di masing-masing mereka yang berhalaqah itu bawa kerikil untuk menghitung masing-masing tasbihnya. Dan mereka juga punya yang mengomandoi di masing-masing halaqah tadi. Fayaqulu kabbiru mi'ah, hallilu mi'ah, sabbihu mi'ah. Faqala lahum, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada mereka yang berhalaqah tadi, waihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum. Bagaimana kalian hai umatnya Muhammad, alangkah cepatnya kalian binasa. Subhanallah. Kita mau zikir kok dibilang alangkah cepatnya kita binasa. Jangan gampang-gampang dong menuduh kita ini orang binasa. Kalau bahasa sekarang kan gitu. Jangan gampang-gampang bid'ah-bid'ahkan dong. Ini lebih dari bid'ah. Celaka kalian ini, langsung dicap. Kalian ini bakal celaka, cepat banget kalian ini celaka. Haula sahabatu nabiyyikum mutawafirun. Ini loh, para sahabat masih banyak yang hidup, belum pada mati. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Pakaian Rasulullah masih belum lusuh, belum hancur pakaiannya. Piring-piringnya Rasulullah, mangkoknya, gelasnya belum pada pecah. Maksudnya apa? Belum lama Rasulullah meninggalkan kalian. Katanya karena para sahabatnya masih banyak yang hidup, pakaiannya belum lusuh, piring-piringnya belum pecah. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu bab dhalalah. Lihat bagaimana seorang ulamanya sahabat menilai sesuatu. Gak baper. Tahu baper? Hah? Tahu nggak baper? Bawa perasaan. Nggak boleh agama kok pakai perasaan. Karena perasaan ini nggak ada patokannya. Menurut saya, iya. Lah di sini ada berapa? Ada berapa saya di sini? 1000 saya di sini. Beda-beda nanti penilaiannya dong. Kalau bawa perasaan nggak boleh. Harus ada dalil yang baku buat mengukur sesuatu. Ya menurut siapapun, kalau Nabi udah ngajarin yang begini-begini, ya itu bid'ah. Suka atau nggak suka? Ini terminologi syar'i, jangan dipelintir-pelintir. Syariat sudah punya definisi bid'ah itu yang kayak apa? Udah ada definisinya. Nah, ini Ibnu Mas'ud nggak pakai basa-basi. Kalian kok cepet banget sih celakanya? Tuh loh, para sahabat dan masih pada hidup, baju beliau belum lusuh, piring beliau belum pecah. Kalian ini kemungkinannya cuma 2, kata Ibnu Mas'ud. Innakum la'ala millatin. Kalian sedang mengamalkan suatu millah, ajaran, hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang ajaran ini lebih mendapatkan hidayah daripada ajarannya Rasulullah. Mungkin enggak? Susah ya pertanyaannya? Hah? Mungkin enggak mereka ini mengamalkan ajaran yang lebih benar daripada ajarannya Rasulullah? Enggak kompak. Separuh lebih belum bilang. Enggak bisa mungkin menjawab pertanyaan ini ya. Ya udahlah, dijawab dengan hati nurani sajalah. Yang penting hati nurani mengaku itu sudah cukup.
kalian sedang mengamalkan ajaran yang lebih benar daripada ajarannya Rasulullah SAW, atau kemungkinan yang kedua, muftatihu baba dhalalatin, kalian sedang membuka, kalianlah pembuka pintu dhalalah. Apa itu? Kesesatan. Mungkin enggak? Takut mau jawab. Nah, ya sudah. Ini Ibnu Mas'ud cuma ngasih dua opsi. Kalau kita lebih pintar, kita kasih yang ketiga. Oh enggak ya Ibnu Mas'ud, ente salah. Yang ketiga, ini bid'ah hasanah. Nah, itu namanya ente lebih pintar daripada Ibnu Mas'ud. Mungkin enggak? Benar? Serius? Jawab pakai hati nurani lagi lah. Qalu, mereka jawab ternyata. Mereka punya jawaban. Dan jawaban mereka ini sering juga diungkapkan oleh orang-orang setelah mereka. Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, tujuan kami ini baik. Kami gak punya maksud apa-apa kecuali kebaikan. Kami gak punya maksud apa-apa kecuali menyibukkan diri kami dengan zikrullah. Daripada kami ngobrol, main gadget, whatsappan ya, mending kami zikir. Yuk kita bareng-bareng yuk, tasbih bareng-bareng, takbir bareng-bareng, tahlil bareng-bareng, daripada diem sendiri-sendiri. Nah, itu asumsinya mereka. Qal, dijawab lagi sama Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Berapa banyak, alangkah banyaknya orang yang niatnya ingin mencari kebaikan, tapi dia tidak akan pernah mendapatkannya karena caranya dia keliru. Jalan yang dia tempuh ini salah, arahnya bukan ke sana. Bid'ah itu dhalalah. Dhalalah itu finnar. Ente mau jannah, jangan pakai yang begini. Ya, niat ente baik tapi seperti orang niatnya mau ke Medan, naik kereta jurusan Lampung. Niatnya ikhlas, saya mau ke Medan nih, wallahi saya mau ke Medan. Saya tidak ingin mencari tempat lain. Mas, ceritanya ke Lampung. Ya, pokoknya saya mau ke Medan. Nah, nanti sampai Medan, sampai Lampung nanti. Jadi salah. Caranya ini nggak benar, nggak akan nyampe. Makanya kita harus ngerti mana itu yang menyampaikan kepada yang kita cita-citakan dan mana yang tidak akan menyampaikan kepada yang kita cita-citakan. Kalau enggak nanti kita pasti akan tersesat. Dan ternyata nggak titik ini hadisnya. Walaupun di sini dinukil sampai sini, ya, tapi ada kelanjutan. Kata si perawi hadis ini, ya, walaqad ra'aitu aktsara ulaikal khilaq, aktsara ulaikal hilaq kanu yuta'inunana ma'al khawarij fi Nahrawan. Subhanallah. Saya saksikan, saya masih ingat orang-orang yang tadi jogal apa tadi? Jogal tadi itu, bandel tadi itu. Ternyata mereka akhirnya bergabung dengan orang-orang Khawarij dan menikam kami saat perang Nahrawan. Perang besar melawan Khawarij. Pertama cuman gitu-gitu aja penyimpangannya, tapi lambat laun 1 derajat itu kalau dibiarkan lama-lama kan jauh dia, ya. Jadi hati-hati dengan penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Baik. Yang kedua, kaidah yang kedua. Tadi yang pertama, semua bid'ah itu adalah kesesatan dan itu adalah diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, bid'ah itu tidak ada dalilnya dalam agama. Bid'ah yang sesuai terminologi syar'i itu tidak akan punya dalil dalam agama, tidak akan punya landasan dan pijakan dalam agama. Dalil yang dimaksud di sini meliputi 1, ayat Al-Quran, kitabullah ya. Yang kedua, sunnahnya Rasulullah yang bisa dijadikan hujah, gak sembarang hadis Nabi.
Ya jangan bawa-bawa hadis palsu. Ada dalilnya Ustaz, hadis. Di mana hadis itu ditemukan? Di Kitabul Mawdu'at karya Ibnul Jauzi. Oh iya, wassalam aja kalau gitu. Kitabul Mawdu'at tahu? Kitab yang isinya hadis-hadis palsu. Ya, jadi nggak semua kitab itu jadi pegangan. Ada Ustaz hadisnya diriwayatkan oleh Al-Uqaili fi Kitab Ad-Du'afa Al-Kabir. Disebutkan oleh Al-Uqaili dalam kitabnya yang berjudul Ad-Du'afa Al-Kabir. Jadi judulnya kita sudah tahu aromanya. Ini kitab dikumpulkan, disusun untuk menjelaskan biografi perawi-perawi dhaif beserta riwayat mereka. Jadi kemungkinan besar hadis yang di situ adalah hadis dhaif. Ya, jadi hadis yang dimaksud di sini adalah hadis yang makbul, yang bisa diterima menurut kaidah ilmu mustalah hadis, ya, yang dinyatakan oleh ahli-ahli hadis sebagai hadis yang ya sahih atau hasan lah minimal. Itu dalil yang kedua. Jadi tidak ada dalilnya. Bid'ah itu nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya dengan hadis yang kriterianya seperti itu. Dan yang ketiga juga tidak dipraktekkan oleh para as-salafus saleh. Ya, kalau ada 1-2 orang itu bukan dalil. Ini harus banyak yang mempraktekkan. Harus menjadi tradisinya para salaf. Baru itu bisa jadi dalil. Kalau cuma 1-2, siapapun bisa salah. Ya, jadi yang dimaksud di sini praktek yang secara kolektif, secara berjamaah. Ada riwayat yang menyebutkan mereka punya kebiasaan begini, dan riwayatnya juga valid. Jangan cuma riwayat sembarang riwayat. Enggak, sebagaimana kita harus memvalidasi apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, kita juga perlu memvalidasi, memverifikasi apa yang itu diklaim sebagai prakteknya para salaf. Ya, karena kalau ini nggak benar, nggak akan jadi hujjah. Tapi kalau ini benar, dia menjadi hujjah. Jadi nggak bisa berlonggar-longgar dalam hal-hal yang sifatnya menukil sesuatu yang mirip seperti ijma. Walaupun tidak dianggap ijma, tapi ini banyak sekali loh yang mempraktekkan dari kalangan para salaf. Nah, kalau nggak ada itu, barulah dia sah dinamakan sebagai bid'ah. Dan tidak mungkin bid'ah itu memiliki dalil walaupun berupa praktek para salaf, nggak mungkin. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, innamal muttaba'u fi itsbatil ahkamillah, yang boleh diikuti dalam menetapkan aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah hanyalah kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sabilus sabiqinal awwalin. Kitabullah, sunnah Rasulullah, dan jalannya generasi as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. 3 ini top. Muhajirin sahabat, ansar sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in, tabi'it tabi'in. La yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biduni hadhihi al-usul ats-tsalatsah nassan wa istinbatan bihal. Sama sekali tidak diperbolehkan menetapkan hukum syar'i. Baik, hukum syar'i ada berapa? Al-ahkam syar'iyah itu berapa? 5. Wajib, apa? Sunnah atau mustahab, terus mubah, terus makruh dan haram. Ya. Tidak boleh kita menetapkan ini disunnahkan begini, ini diwajibkan begini, ini dibolehkan begini dalam hal-hal yang sudah yang bagian dari agama, atau dimakruhkan atau diharamkan. Tidak boleh seseorang menetapkan hukum-hukum syar'i seperti itu kecuali dengan merujuk kepada salah satu dari 3 dalil utama tadi, yaitu Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan praktek para salaf.
baik dia menyimpulkan hukum syar'i tadi berdasarkan nas atau berdasarkan istimbat, analisa. Mungkin nas nggak ada, tapi dia berusaha menganalisa dan menyimpulkan. Silahkan menganalisa, silahkan menyimpulkan, tapi harus ada rujukan, salah satu dari tiga ini. Kalau enggak, apapun hasil kesimpulannya itu masuk bid'ah. Hati-hati. Jadi kaidah yang kedua di sini, bid'ah itu tidak akan punya dalil dalam agama. Demikian juga Asy-Syatibi mengatakan, laisa li ahadin min khalqillah, tidak ada seorang pun dari manusia ini yang boleh ayyahtari'a fi syari'ah min ra'yihi amran la yadullu alaihi minha dalil. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk mencetuskan suatu pendapat dalam syariat manakala pendapatnya itu tidak didukung oleh suatu dalil. Li'annahu ainul bid'ah, karena ya itulah yang namanya bid'ah. Itulah yang namanya bid'ah, ketika seseorang mencetuskan suatu pendapat dalam agama tanpa ada dalilnya, itulah yang dinamakan dengan bid'ah. Wa kullu ma la dalila alaihi fahuwal bid'atu. Semua yang tidak ada dalilnya, yang perlu dalil itu perkara dunia atau perkara agama? Perkara agama. Perkara dunia nggak perlu dalil. Ya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat boleh. Makan pakai sendok, mau makan pakai tangan, mau makannya langsung ditelen, terserah. Ya. Yang penting ini perkara-perkara dunia, bukan perkara agama. Jadi dalil di sini untuk hal-hal yang sifatnya syar'i din. Ya. Wal mubtadi', Asy-Syatibi kembali menjelaskan yang tadi itu di kitab Al-I'tisam ya. Ini juga masih di kitab Al-I'tisam di halaman yang lain. Wal mubtadi'u ya'ba an yunsaba ilaihi al-khuruju 'anis syar'. Seorang pelaku bid'ah akan keberatan kalau dia dibilang Anda ini sedang keluar dari jalurnya syariat. Wah, enggak bisa. Saya keberatan dibilang begitu. Kenapa kok keberatan? Idh huwa mudda'in annahu dakhilun bimastanbata tahta muqtadal adillah. Karena dia selama ini mengklaim bahwa bid'ah, ya dia nggak bilang itu bid'ah, bahwa apa yang dia ajarkan itu, yang dia praktekkan itu masih bisa ditoleransi, diadopsi oleh dalil-dalil syar'i. Lakin tilka da'wa ghairu sahihah, tapi klaimnya dia itu klaim yang tidak benar, nggak bisa. Taib. Itu kaidah yang keberapa tadi? 2. Mau lagi enggak? Udah cukup atau mau lagi? Masih ada 7. Yang ketiga, kaidahnya begini. Setiap bid'ah yang acuannya adalah hadis dhaif, setiap ibadah, bukan begitu ya. Setiap ibadah yang mengacu atau rujukannya atau dalilnya adalah hadis dhaif atau maudhu', maka dia masuk kategori bid'ah. Ibadah apapun, kalau ditelusuri ternyata dalil dari ibadah ini adalah hadisnya dhaif, sudah disepakati kedhaifannya oleh para ahli hadis, atau bahkan dinyatakan sebagai hadis maudhu', maka ibadah itu berarti bid'ah. Ya. Karena apa? Karena hukum asal ibadah itu menunggu perintah. Sesuatu yang hanya boleh dikerjakan ketika sudah ada perintah, ketika sudah ada instruksi. Lain dengan muamalah. Muamalah itu selama tidak ada larangan silahkan, nggak perlu diperintah. Ada orang makan diperintah dulu, ada orang tidur diperintah dulu, nggak.
orang jual beli, silahkan, nggak harus diperintahkan. Ayo kamu sekarang jual beli, enggak. Silahkan jual beli. Tapi kalau ibadah, ritual-ritual ibadah itu harus nunggu perintah, nunggu instruksi. Dalilnya apa kok harus begitu? Apa ada dalilnya? Ada. Di surat Asy-Syura, surat ke-42. Ayatnya kalau nggak salah ayat ke-21, separuhnya ya. Nomor suratnya 42, nomor ayatnya separuhnya 21. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Ini Allah mencela orang-orang musyrik yang kebiasaan mereka itu menganggap bahwa berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan yang mereka pertandingkan dengan Allah, yang mereka sejajarkan dengan Allah tadi itu, mensyariatkan bagi mereka minaddin, ajaran-ajaran agama, malam ya'zam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Seandainya beragama itu tidak perlu menunggu izin dari Allah, kenapa Allah celah? Seandainya perbuatan mereka itu tidak salah, kenapa dicela oleh Allah? Allah mengatakan bahwa memerintahkan suatu ritual ibadah tanpa ada izin dari Allah itu adalah perbuatan tercela, kebiasaannya orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya ritual-ritual ibadah itu harus didahului oleh adanya perintah. Kalau tidak ada perintah jangan. Ini bukan tempat orang untuk berijtihad. Ya. Ibadah itu nggak bisa kita tentukan hanya dengan ijtihad kita. Kalau dengan ijtihad, sholat subuh kenapa cuma 2 rakaat? Kenapa zuhur malah 4 rakaat? Orang tengah-tengah kerja capek, ya. Isya orang mau tidur, 4 rakaat lagi. Nggak bisa dengan agama begitu. Kenapa tayamum itu yang dibasuh wajah dengan tangan? Kenapa kaki enggak, kepala enggak, siku enggak? Ya, padahal wudhu kita basuh semua bagian itu. Dan kenapa kok pakai debu? Bersih kan kok pakai debu? Aneh enggak? Ya makanya ini ta'abbudiyah, hal-hal yang sifatnya ibadah. Antum jangan berijtihad di sini. Ada perintah begitu sudah jalankan saja. Nah, jadi berhubung ibadah itu sesuatu yang kita hanya boleh lakukan ketika ada perintah, maka perintahnya ini harus jelas. Dari mana? Siapa yang merintah kamu begini? Kalau Allah, manakah ayatnya? Kalau itu Rasulullah, hadisnya seperti apa? Kalau hadis dhaif itu tidak boleh dinisbatkan sebagai sabdanya Rasulullah. Makanya dia dianggap dhaif. Kemungkinan Rasulullah menyabdakan itu lebih kecil dari 50%. Karena beberapa alasan. Apalagi kalau sudah dikategorikan dhaif jiddan, sangat lemah, lebih kecil lagi. Apalagi sudah dicap maudhu' alias palsu, jelas tidak boleh sama sekali dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi nggak punya dalil ujung-ujungnya. Kalau acuan ibadah ini hanya hadis ini, ya berarti dia tidak punya acuan. Acuannya sesuatu yang tidak sah dijadikan sebagai acuan. Makanya setiap ibadah yang dalilnya adalah hadis dhaif, nggak punya dalil lain selain hadis dhaif, dan dhaifnya dhaif yang disepakati oleh para ulama, bukan dhaif yang masih diperdebatkan. Karena kalau hadis itu sebagian ahli hadis menganggap dhaif, sebagian lagi menganggap masih bisalah hasan li ghairihi misalnya. Ya ini kita harus toleransi. Ya kalau Anda termasuk yang mengatakan ini hadisnya hasan li ghairihi, ya silahkan Anda beribadah berdasarkan hadis ini. Bagi saya misalnya, saya merajihkan pendapat yang mendhaifkan hadis ini.
Saya tidak akan gunakan hadis ini sebagai dalil untuk ibadah. Bagi saya, ibadah yang dilakukan gara-gara hadis ini masuk kategori bid'ah. Tapi tidak bagi semua orang. Tidak bisa kita mengklaim siapapun yang menggunakan beramal dengan hadis ini berarti dia ahli bid'ah. Jangan begitu. Ya. Karena para ulama tidak sepakat, masih ada perselisihan di sini. Kaidah yang keempat, ketika ada sesuatu yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah, pendapat atau perbuatan yang dinisbatkan kepada salah seorang sahabat, ya, ucapan atau perbuatan, dan ucapan atau perbuatan sahabat ini tidak menyelisihi kitabullah maupun sunnah Rasulullah. Ketika ada suatu ucapan atau perbuatan yang dinisbatkan kepada salah seorang sahabat Nabi yang tidak menyelisihi kitabullah maupun sunnah Rasulullah, dan tidak ada pendapat sahabat lain yang menentangnya. Ya, misalnya sampai kepada kita sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Misal, dia berpendapat begini. Dicari, nggak ada ayat yang bertentangan dengan itu, hadis juga nggak ada, pendapat sahabat lain juga tidak ada yang terang-terangan menyelisih pendapatnya Ibnu Abbas ini. Maka apakah ini boleh dijadikan sebagai dalil? Misal dia punya kebiasaan, misalnya saya ya, sholat setiap menjelang zuhur. Misal sholat khusus setiap menjelang zuhur. Umpamanya ini ada salah seorang sahabat yang begitu. Kita cari ayat yang bertentangan secara langsung, nggak ada. Hadis juga nggak ada. Sahabat lain juga tidak ada yang secara langsung mempersalahkan perbuatan itu. Ini contoh saja loh ya, contoh. Maka boleh nggak riwayat dari sahabat ini kita jadikan sebagai dalil? Sudahlah, saya mau ikut-ikutan. Dalilnya apa? Karena Ibnu Abbas begitu, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak juga dengan Sunnah, tidak juga dikritik oleh sahabat yang lainnya. Ini menurut para ulama masih diperselisihkan boleh tidaknya riwayat semacam ini dijadikan sebagai dalil. Tapi mereka sepakat, hatta yang tidak membolehkan sepakat, kalau ada yang ngikuti praktek atau ucapannya sahabat ini, maka tidak bisa dianggap bid'ah. Paham ya? Jadi ketika ada orang yang mengikuti ucapan atau prakteknya sahabat tadi, yang syaratnya apa? Sekali lagi, pertama syaratnya tidak bertentangan dengan Quran, Sunnah, dan tidak dikritisi oleh sahabat lain. Maka ketika ada yang mengikuti perbuatannya sahabat atau ucapannya sahabat ini, walaupun ada yang membolehkan, ada yang melarang, tetap mereka tidak menganggapnya sebagai bid'ah. Ya. Tidak boleh dikategorikan sebagai bid'ah. Karena apa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, humul mutalaqquna li kalamin nubuwah al-mumahhiduna lisyariah. Karena merekalah, bahasanya mungkin receivernya hadis Nabi itu mereka. Yang pertama kali menerima hadis itu para sahabat Rasulullah SAW. Al-mumahhidun lisyariah,
yang menjabarkan syariat. Ajaran-ajaran Islam ini menjadi rapi, menjadi tersampaikan kepada kita, bisa difahami dengan baik. Itu semua jasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Alladzina fahimu muradallahi bitalaqqi min nabiyhi sallallahu alaihi wasallam musyafahatan. Yang mereka itu faham apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda nabinya ini. Secara lisan mereka langsung mendengar dari Nabi. Ala ilmin wa basiratin bi mawatinit tasyri' wa qara'ini al-ahwal bi khilafi ghairihi. Sehingga mereka itu lebih paham terhadap apa sih yang harusnya disyariatkan, di mana kalau dia disyariatkan, kapan, dalam kondisi apa. Ini mereka lebih paham. Nah, kita berhusnudzon kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, kalau memang, tapi bersyarat husnudzonnya ya. Pertama, tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an, tidak juga bertentangan dengan hadis Rasulullah, karena tidak semua hadis Rasulullah itu didengar oleh semua sahabat. Tidak ada satu sahabat pun yang dia ini mendengar semua hadisnya Rasulullah. Enggak. Pasti ada beberapa hadis yang dia belum tahu, tapi sahabat lain tahu. Makanya kita cross check kan. Oh, ternyata yang lain-lain tidak menyelisihi. Hadis-hadis Nabi juga tidak menentang, tidak mempersalahkan. Oke lah, kita husnudzon. Monggo mau diikuti, monggo itu tahu ya, silahkan maksudnya, silahkan mau diikuti, tapi jangan sekali-kali katakan itu bid'ah. Itu kurang ajar sama sahabat kalau begitu itu. Jadi sangat jelas sekali alasannya di sini. Mereka lebih paham daripada yang hidup setelah mereka yang tidak langsung ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kalau setelah mereka nggak boleh sama sekali jadi dalil. Ya. Siapapun mau sehebat apapun ilmunya, tidak boleh ucapannya menjadi dalil independen. Ya. Kalau dia mengatakan begini, kita harus cari ada dalilnya enggak untuk kita ikuti ucapan ini. Kalau enggak ada dalilnya, ya dia bukan apa-apa. Hanya sahabat yang diperselisihkan oleh para ulama apakah ucapannya itu dalil ataukah bukan. Yang ke berapa sekarang? 5. Setiap ibadah yang ditetapkan oleh syariat, saya ulang, setiap ibadah yang ditetapkan atau diajarkan oleh syariat dengan kriteria yang sifatnya umum dan mutlak, umum dan mutlak, tidak dibatas-batasi. Mutlak itu umum itu nggak dikhususkan hanya waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, nggak, sifatnya umum dan mutlak, nggak dibatasi. Maka ibadah yang ditetapkan dengan cara umum dan mutlak ini, ketika dia ingin dikhususkan oleh seseorang atau dibatasi oleh seseorang, baik dibatasi secara tempatnya, secara waktunya, atau secara kaifiatnya, tata caranya, atau dengan cara-cara lain tanpa ada dalil. Kok panjang banget ini ya? Ya emang ini penting sekali untuk mendeteksi bid'ah idhofiyah. Jadi saya ulang lagi. Yang penting antum paham dulu, setelah itu dicatat. Jangan sampai catat tapi nggak paham, percuma nanti. Ya paham dulu, habis itu antum tulis dengan bahasa antum nggak apa-apa. Setiap ibadah yang ditetapkan oleh syariat dengan secara umum dan mutlak. Secara umum dan mutlak. Contoh, perintah untuk zikrullah. Fadhkurullaha dzikran katsiran. Wasabbihuhu bukratan
wa asila. Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Zikirlah dengan zikir yang banyak. Tasbihlah di pagi dan petang. Umum. Apakah Allah menjelaskan tasbih sejumlah sekian kali? Tidak. Apakah Allah menjelaskan tasbih dengan bacaan subhanallahi wa bihamdih saja? Enggak boleh yang lain? Tidak. Cara tasbihnya apakah dijelaskan? Harus sambil duduk menghadap kiblat dengan pegang tasbih misalnya? Enggak. Ini namanya umum dan mutlak. Pokoknya lafadz yang intinya tasbih atau intinya zikrullah, entah mau dengan bacaan tasbih, dengan alhamdulillah, dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, pokoknya ingat sama Allah. Bacaan-bacaan yang mengingatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh memperbanyak itu. Bacaannya seperti apa enggak ditentuin dalam ayat ini ya. Enggak ditentuin. Jumlahnya juga enggak ditentukan, tempatnya enggak ditentukan, waktunya enggak ditentukan, caranya juga tidak ditentukan. Nah, ketika ada orang yang kemudian menetapkan harus di masjid. Allah bilang fadhkurullaha dzikran katsiran. Bahkan di ayat yang lain alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil rebahan, bisa senantiasa zikir kepada Allah. Enggak, harus di masjid. Nah, ini dia mulai membatasi. Kalau antum paham nanti antum bisa tulis sendiri ya. Yang penting paham dulu. Mulai dia batasi, tempatnya harus begini. Waktunya harus jam 7 pagi. Sampai jam berapa? Sampai jam 8. Ya, kita dengerin dulu. Terus caranya harus pegang tasbih, harus sambil nangis-nangis. Apalagi kalau lagi sholat pakai kamera, harus nangis-nangis. Ya, yang khusyuk. Ya, kalau perlu berhuyung-huyung kanan kiri. Ya. Nah, ini dia mulai membatasi, baik dari segi waktu, tempat, tata cara, atau bacaannya bagaimana? Bacaannya harus yang disusun oleh fulan dengan redaksi-redaksi yang dia susun sendiri, dibaca tiap malam Jumat, ratib ini, ratib itu istilahnya. Nah, ini harus ada dalilnya. Dalilnya juga harus dari syariat. Karena yang kita temukan perintah yang sifatnya umum dan mutlak. Ketika dia ingin membatasi nggak ada dalilnya, maka semua pembatasan pengkhususan tadi masuk kategori bid'ah. Kalau kita mendapatkan dalil yang mengkhususkan, itu nggak bid'ah. Contohnya zikir selepas sholat, dibatasin. Ini setelah sholat fardu. Baca ini. Apa yang dibaca? Misalnya istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Tasbihnya diatur jumlahnya kan, diatur berapa kalinya, setelah itu ditutup dengan ini. Ada aturan-aturannya, tapi semua berdalil. Tidak masalah kalau berdalil. Demikian juga sebaliknya, ibadah yang oleh syariat dikhususkan baik tempatnya atau waktunya dan juga dibatasi bilangannya, kaifiatnya, jangan kita praktekkan kecuali dengan ketentuan dan pembatasan-pembatasan itu tadi. Ketika dia mau digeneralisir, mau dilepaskan dari aturan tadi, jadi bid'ah juga. Contoh, bacaan doa mau masuk WC. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Diajarkan lafadznya seperti itu, ditentukan juga kapan mau dibaca. Pas mau masuk WC. Enggak anak mau baca terus. Bangun tidur baca itu, mau makan baca itu, ya pakai pakaian baca itu. Bid'ah. Tidak diragukan lagi bid'ahnya.
Sholawat Nabi. Secara umum sholawat Nabi itu amal soleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Perintahnya umum kan? Bersolawatlah dan sampaikanlah salam kepada Rasulullah. Nah, ini ada kejadian di masa sahabat, di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu sedang safar bersama rombongan. Di antara rombongan tadi ada satu orang yang bersin. Tahu kan bersin? Wahing. Ya bersin lah, bersin. Setelah bersin, dia ucapkan apa? Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Dalam riwayat wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ditambah sama dia wassalamu ala rasulillah. Apa kata Umar? Alaika wa ala ummik. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas Rasulullah. Dijawab sama Umar, atas kamu dan atas ibumu juga. Kok dibawa-bawa ibu saya gitu ya? Tersinggung ini orang. Kenapa ya? Kamu tersinggung, saya bawa-bawa ibumu. Ya, saya hanya menjawab sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada sahabatnya yang bersin kemudian baca seperti yang kamu baca. Ya, kata di riwayat yang lain dia bilang wa nahnu nusalli ala Rasulillah. Ana usallim ala Rasulillah. Saya juga ucapkan salam, tapi bukan di sini tempatnya. Ya, bukan di situ. Rasulullah tidak ngajarin kita untuk menambahkan bacaan ini dalam kondisi ini. Sudah, bacalah sebagaimana diajarkan. Jadi bacaan sholawat, salam bagus. Tapi jangan kita khususkan di satu kondisi, di satu waktu atau di satu tempat yang memang tidak dikhususkan untuk membaca itu, jangan. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya umum dan mutlak biarkan dia umum, biarkan dia mutlak. Jangan dibatasi, jangan dikhususkan kecuali ada dalilnya. Sebaliknya ibadah-ibadah yang memang sudah dikhususkan, bacanya ketika ini sekian kali di sini waktunya begini, jangan kemudian diberlakukan secara umum. Al-Imam Abu Syamah, salah satu ulama Syafi'iyah yang wafat di sekitar abad ke-7 Hijriah, dalam kitabnya Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits, beliau mengatakan la yanbaghi takhsisul ibadat bi awqatin lam yukhassisha biha syari'. Tidak boleh mengkhususkan ibadah-ibadah pada waktu-waktu yang memang tidak dikhususkan oleh si penetap syariat Allah maupun Rasulnya. Bal yakunu jami'u af'alil birri mursalatan fi jami'il azman. Akan tetapi semua perbuatan baik itu harus biarkan saja. Kalau memang tidak dikhususkan oleh syariat, biarkan dia dilakukan kapan saja, di mana saja, sepanjang waktu. Laisa li ba'dihha ala ba'dihha fadlun. Tidak ada waktu yang lebih afdal untuk digunakan untuk ibadah tersebut dibandingkan waktu lain, illa ma faddalahu syar'u wa khassahu bi naw'in minal ibadah. Kecuali kalau memang syariat memberinya keutamaan atau mengkhususkan waktu tadi untuk ibadah tertentu, baru kita katakan saat ini di sini yang lebih afdal adalah ibadah begini. Ketika tidak ada pengkhususan, maka ibadah silahkan dilakukan kapan saja, zikir silahkan kapan saja. Kita khususkan setelah sholat karena ada dalilnya. Kita khususkan menjelang tidur karena ada dalilnya. Kita khususkan pagi dan petang karena ada dalilnya. Sholat ibadah yang mulia, yang afdal. Jangan khususkan sholat malam Jumat,
Nggak boleh. Karena Islam tidak mengkhususkan malam Jumat sebagai waktu spesial untuk sholat malam. Dan tidak boleh juga hari Jumat dikhususkan untuk puasa. Karena apa? Karena semata-mata hari Jumat. Enggak, Islam tidak mengkhususkan hari Jumatnya, siangnya untuk puasa, dan tidak mengkhususkan malam Jumatnya untuk qiyamul lail. Jangan dikhususkan. Kalau puasanya kebetulan ngepasi hari Jumat, enggak apa-apa. Puasa Daud misalnya, pasti suatu saat dia akan puasa hari Jumat. Bukan karena hari Jumat, karena dia puasa Daud, enggak masalah kalau begitu. Taib. Sampai beliau akhirnya mengatakan fal hasil annal mukallaf laysa lahu mansibu at-takhsis bal dzalika ila syari'. Jadi kita ini manusia yang mukallaf ini, yang dibebani melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ini, tidak punya wewenang untuk mengkhusus-khususkan, membatas-batasi, menetap-netapkan. Lah, itu wewenangnya yang membuat syariat, yang menetapkan syariat Allah atau Rasulnya. Kaidah yang keberapa sekarang? 6. Nah, ini penting juga. Semuanya penting sebetulnya ya. Setiap ibadah, antum pahami dulu, nanti catat nggak apa-apa. Setiap ibadah yang sengaja ditinggalkan oleh Rasulullah, alias tidak dilakukan oleh Rasulullah, ibadah dia. Tapi Rasulullah sengaja tidak melakukannya, padahal beliau punya alasan untuk melakukannya. Di masa beliau itu alasan itu ada. Dan penghalang tidak ada. Ketika ibadah ini dilakukan setelah itu, maka itu masuk kategori bid'ah. Ya, setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal di masa beliau alasan untuk melakukannya sudah ada dan penghalang tidak ada, maka ketika sepeninggal beliau itu dilakukan, dia masuk kategori bid'ah. Terus sunnahnya bagaimana? Sunnahnya tetap meninggalkannya. Ya, yang disunahkan adalah tetap meninggalkan ibadah tersebut. Ketika dilakukan malah menjadi bid'ah. Jadi Nabi itu SAW, apa yang beliau tinggalkan itu merupakan bagian dari sunnahnya. Dan apa yang beliau lakukan jelas merupakan bagian dari sunnah. Jadi kita disuruh meneladani Rasulullah bukan dalam hal-hal yang beliau lakukan saja, tapi juga dalam hal-hal yang tidak beliau lakukan kalau itu sifatnya ibadah. Syaratnya ini, itu harus masuk kategori ibadah, bukan masuk kategori kebiasaan sebagai manusia, bukan. Karena kita nggak bisa, kita nggak disuruh meneladani Rasulullah sebagai manusia biasa, tidak. Nggak bisa kita mau teladani Rasulullah sebagai manusia biasa, nggak mungkin. Ya. Masa kita harus nyamakan makannya, menunya, tidurnya, nggak bisa. Cara berpakaiannya nggak. Tapi ada hal-hal yang masuk kategori ibadah, tapi tidak beliau lakukan. Nah ini yang kita teladani, kita nggak usah berbuat seperti itu. Kalau beliau tidak makan makanan tertentu, ya kita nanti nggak boleh makan nasi. Kan Nabi nggak makan nasi, iya kan? Nah, jadi hanya dalam bab ibadah, nggak boleh makan tempe nanti kita, nggak boleh makan ikan teri. Nah, enggak. Jadi hal-hal yang seperti ibadah saja. Kalau bukan masuk kategori ibadah, di luar yang kita bahas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ma tarakahu Rasulullah SAW min jinsil ibadat, jenis-jenis ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, ma'annahu law kana masyru'an la fa'alah, yang andai ibadah ini memang diperintahkan maka beliau pasti akan melakukannya, au adzina fi, atau seandainya beliau diizinkan untuk melakukan, beliau akan melakukannya, la fa'alahu, atau tidak juga dilakukan
Afan. Artinya begini, semua ibadah, semua yang masuk kategori ibadah yang seandainya itu diperintahkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dilakukan oleh Rasulullah maupun para khulafa'nya. Maka kita wajib menjelaskan, wajib fayajibul qat'u bi anna fi'lahu bid'atun wa dhalalatun wa yamtani'ul qiyasu fi mithlihi. Kita wajib memastikan bahwa perbuatan ini kalau dilakukan maka itu adalah bid'ah, adalah dhalalah, dan tidak boleh kita kias-kiaskan dalam hal-hal yang seperti ini. Itu disebutkan dalam kitab beliau Majmu' Fatawa dan Al-Qawaid An-Nuraniyah. Di kitab yang lain, kitab Iqtidha' Shiratal Mustaqim, qala rahimahullah, tarku Rasulillah SAW ma'a wujudi ma yu'taqadu muqtadiyan wa zawalil mani' sunnatun. Tidak berbuatnya Rasulullah saat kita meyakini bahwa beliau punya alasan untuk berbuat dan tidak ada yang menghalanginya, maka tidak berbuatnya Rasulullah ketika itu adalah sunnah. Kama anna fi'lahu sunnah, sebagaimana kalau beliau berbuat ketika itu juga sunnah. Falamma amara bil adhan fil jum'ah wa shallal idaini bila adhanin wala iqamah. Kita mendapatkan Rasulullah SAW memerintahkan azan dikumandangkan untuk sholat Jumat, tapi beliau sholat Idul Fitri, Idul Adha nggak pakai azan, nggak pakai iqamah. Alasannya ada nggak seandainya mau azan? Ada. Ada nggak yang menghalang-halangi beliau untuk azan? Tidak ada. Berarti yang disunnahkan adalah tidak pakai azan ketika sholat Idul Fitr maupun Idul Adha. Kalau ada yang nekat azan dan iqamah, apa hukumnya? Bid'ah. Yakin? Yakin. Ya, aplikasinya begitu. Loh, kan azan sunnah? Iya, tapi bukan di sini sunnahnya. Sholat 5 waktu saja sunnah. Sholat gerhana nggak pakai azan, nggak pakai iqamah. Sholat jenazah nggak pakai iqamah, nggak pakai azan juga. Sama-sama sholat. Ya. Ada alasan, ya, alasannya Pak untuk mengingatkan kita mau sholat nih. Enggak. Rasulullah tidak menggunakan alasan ini. Padahal nggak ada yang menghalangi beliau untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Tinggal perintah Bilal. Ya. Nah, jadi tidak azannya Rasulullah, tidak qomatnya Rasulullah untuk sholatul idain, untuk sholat jenazah, untuk sholat gerhana, sholat istisqa, semuanya adalah sunnah. Kalau ada yang nekat pakai azan, pakai iqamah, bid'ah. Yakin 100%. Ya. Baik. Kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh ini kaidah yang berkaitan dengan penamaan. Ya. Bid'ah itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamakan perbuatan atau perkataan dalam agama, ya, yang sifatnya tidak ada contohnya tadi itu. Walaupun yang mengucapkan perkataan ini atau yang melakukan perbuatan ini maksudnya tidak berbuat bid'ah, tidak sama sekali dalam rangka melegitimasi bid'ah, tidak. Tapi kebetulan ucapan dia ini masuk kategori bid'ah, ya namanya bid'ah ucapannya. Ucapannya tetap dinamakan sebagai bid'ah. Misal dia berbuat sesuatu, dia menganggap ada dalilnya ini,
ada dalilnya. Ternyata setelah dicek tidak ada dalilnya. Itu hanya anggapan dia saja. Apa yang dia asumsikan sebagai dalil ternyata tidak bisa digunakan sebagai dalil, maka tetap perbuatannya tadi atau ucapannya tadi atau keyakinan yang dia ajarkan tadi tetap namanya bid'ah. Jadi niat baik si pelaku bid'ah itu tidak menjadikan dia bebas dari, tidak menjadikan perbuatan atau ucapan atau keyakinannya bebas dari julukan bid'ah. Tidak. Niat baiknya hanya membebaskan dia dari dosa, tapi nama perbuatannya tetap bid'ah dan statusnya tetap mardudah, tertolak, sama tertolaknya. Yang namanya salah, cuman kalau nggak sengaja nggak dosa, gitu loh. Gampangnya begitu. Yang namanya kesalahan harus tetap dianggap sebagai kesalahan. Tapi ketika ini dilakukan dengan niat yang baik misalnya, atau dia salah faham, tidak berniat sama sekali untuk merekayasa sesuatu dalam agama, dia nggak dosa insya Allah dalam masalah ini. Tapi tetap kesalahannya dia namanya salah. Tidak mentang-mentang karena dia tidak punya niat, karena dia ini ada takwil tertentu, lantas kesalahannya tidak dianggap salah. Nggak begitu. Kalau gitu namanya baper. Nah itu namanya baper, itu bawa-bawa perasaan. Agama nggak bisa pakai perasaan. Agama itu pakai dalil. Ada beberapa penjelasan di sini yang bisa kita jadikan sebagai narasumber ya. Di antaranya ucapan Syekhul Islam dalam kitab Al-Istiqamah. Beliau mengatakan al-bid'atu ma lam yashra'hu ma lam yusyarri'hu Allahu minad din. 15 menit lagi. Oh ya, tinggal 2 lagi insya Allah selesai. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ajaran agama, bagian dari praktek agama yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man dana bi syai'in lam yashra'hu Allah fadzaka bid'atun wa in kana muta'awwilan fi. Maka siapa saja yang melakukan ritual keagamaan yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka perbuatannya itu namanya bid'ah, walaupun dia memiliki syubhat di situ. Syubhat, dia menganggap ada dalilnya, ternyata ini bukan dalil. Jadi dia bertakwil, punya alasan yang menurut dia itu adalah alasan yang kuat, padahal sejatinya itu tidak bisa menjadi alasan. Baik. Nah, di sini baik. Yang ke-8, bid'ah itu biasanya dilakukan dengan tujuan taqarrub kepada Allah. Tujuan orang melakukan bid'ah itu adalah taqarrub kepada Allah. Baik bid'ahnya berupa bid'ah fi'liyah atau bid'ah tarkiyah. Ada orang taqarrub kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan tertentu. Ada yang sebaliknya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Ini yang disinggung oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam mendefinisikan bid'ah tadi ya. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha ma yuqsadu bis-suluk 'ala at-tariqati syar'iyyah. Orang melakukan menjalankan bid'ah tadi itu maksudnya sama persis dengan orang yang menjalankan ajaran syariat yang asli. Syariat mengajarkan puasa. Puasa itu kan meninggalkan beberapa hal. Orang-orang ahli bid'ah juga mengajarkan puasa dengan model-model khusus. Mungkin modelnya memang khusus banget. Kalau di Jawa ada namanya puasa mutih.
Pernah dengar nggak? Nah, makannya putih-putih tok, ini bid'ah. Meninggalkan jenis-jenis makanan tertentu, ini bid'ah. Walaupun dia hanya meninggalkan jenis-jenis makanan tertentu, tapi niat dia apa di situ? Nah, ada lagi menghindari tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu. Oh, jangan hari ini. Menikahin anaknya, jangan bulan-bulan begini, nggak baik. Bulan lain, hari lain, ini bid'ah juga. Ya. Jadi nggak hanya perbuatan, tidak berbuat juga bisa jadi bid'ah kalau tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya cari kebaikan, tujuannya mencari keselamatan. Ini semua adalah pengertian-pengertian ibadah. Baik. Yang ke-9 terakhir ini, bid'ah itu juga bisa masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya muamalah kalau niatnya ibadah. Jadi bid'ah itu bisa masuk dalam apa saja yang ditujukan untuk ibadah, walaupun dia itu pada dasarnya bukan ibadah mahdhah. Dia bentuknya bentuk adat kebiasaan misalnya, atau bentuk muamalah sehari-hari. Apalagi kalau bentuknya memang sudah ibadah. Pokoknya kalau tujuannya untuk ta'abbud, untuk taqarrub kepada Allah, tapi tidak ada petunjuknya dari Rasulullah, maka masuk kategori bid'ah. Contohnya biar lebih jelas. Misal orang yang berkeyakinan bahwa kalau pada hari Jumat, misalnya saya menggunakan pakaian yang warnanya putih, khusus hari Jumat saya pakai pakaian putih, saya akan dapat pahala di sini. Pakai pakaian putih itu apakah ibadah? Dari sendirinya tidak. Itu hanya adat kebiasaan saja. Tapi maksud dia, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah pada hari Jumat dengan pakai pakaian putih. Kalau Sabtu pakaiannya misalnya merah, Ahad pakai hijau. Pakai pakaian itu adat kebiasaan, bukan ibadah. Tapi dia punya maksud ingin taqarrub kepada Allah, padahal tidak ada aturan-aturan seperti itu. Masuk kategori bid'ah. Dalam muamalah misalnya apa? Misalnya orang yang menganggap sunnah sedekah di hari tertentu. Sedekah itu bukan sedekah ya, sedekah ibadah ya. Jual beli. Orang yang mengajarkan pada waktu tertentu lakukanlah jual beli. Ya, transaksi jual beli dengan orang lain di waktu tertentu atau di tempat tertentu dianjurkan untuk berjual beli di sana, atau misalnya melakukan akad nikah di depan Ka'bah. Nah, saya belum lama ditanya, ada orang punya keyakinan lakukan akad nikah di depan Ka'bah itu, masya Allah, bagaimana ini? Jauh-jauh datang dari Indonesia sampai di sana tujuannya hanya kepingin akad nikahnya di depan Ka'bah. Ya, akad nikah ini ada unsur ibadahnya juga, nggak murni muamalah ya, ada muamalahnya juga. Nah, ini juga bisa masuk kategori bid'ah, hati-hati. Karena Allah SWT maupun Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan orang jauh datang dari negaranya ke Mekah sana hanya untuk akad nikah di depan Ka'bah. Bahkan Nabi bolak-balik nikahkan sahabatnya, tidak mengkhususkan masjid sebagai tempat pernikahan, tidak. Begitu. Nah, ini bentuk muamalah atau kebiasaan yang kalau ditujukan untuk
mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahala, menghindarkan diri dari dosa, maka harus ada perintahnya, harus ada syariatnya. Ketika tidak ada syariatnya, masuk juga kategori bid'ah walaupun tidak berbentuk ibadah secara langsung. Taib. Taib, ini 9 kaidah yang perlu kita fahami agar kita bisa mewaspadai apa-apa yang termasuk kategori bid'ah dan apa yang bukan bid'ah, supaya kita tetap bisa menjadi orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib.